Pemberian sugesti di dalam proses hipnotis adalah hal yang sangat utama. Khususnya buat Anda yang belajar ilmu hipnotis, tentu Anda sangat sepakat bahwa umumnya orang-orang ini kesulitan untuk memasukkan sugesti yang tujuannya untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Kali ini bersama-sama Mas Nuk, saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bagaimana nanti Anda bisa memberikan sugesti terhadap orang yang ingin Anda hipnotis atau terhadap orang yang ingin Anda pengaruhi. Bukan hanya Anda paham teknik atau tata cara bagaimana membawa seseorang memasuki kondisi trance atau masuk pikiran alam bawah sadar, dan selanjutnya Anda memberikan sugesti. Lebih daripada itu, Anda juga harus paham hal-hal apa saja yang sangat penting, yang sangat berpengaruh saat teman-teman memberikan sugesti. Maka silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti, teman-teman, sambil saya ajak Anda berjalan-jalan yang menikmati suasana sore ini. Saya akan membahas satu persatu, teman-teman. Sebagai seorang praktisi hipnotis, sebagai seorang pengajar hipnotis, tentunya saya sangat-sangat berpengalaman memberikan sugesti kepada orang lain, dan ini akan saya tularkan kepada Anda. Namun sebelum melanjutkan, teman-teman, saya ucapkan sangat terima kasih buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, atau buat Anda yang hari ini tadi sudah membeli ebook Kitab Mahir Hipnotis. Kita akan mulai pelan-pelan. Beberapa hal yang harus Anda mengerti atau beberapa faktor yang harus Anda pahami ya dalam pemberian sugesti, teman-teman, yaitu Anda mengerti atau paham kebutuhan audiens Anda. Jika seorang penghipnotis ini ingin mempengaruhi seseorang, otomatis dia harus paham kebutuhan dari orang yang dihipnotis atau klien atau audiennya, teman-teman. Anda harus mengerti akar masalahnya apa. Maka di dalam proses pendekatan ya, atau istilahnya disebut dengan prainduksi atau pre-talk, Anda harus menggali banyak informasi dari klien Anda. Anda tanya-tanya hal apa saja yang mereka butuhkan. Itu wajib Anda lakukan, teman-teman. Kemudian disusul langkah yang selanjutnya, teman-teman, berikan empati yang kuat. Jadi pemberian sugesti ini bukan sekedar Anda bisa berkata-kata ya, ngomong ke orang lain, tapi libatkan perasaan Anda. Maka gunakan empati yang kuat supaya kuat diterima di pikiran alam bawah sadar orang yang akan Anda pengaruhi atau klien Anda, teman-teman ya. Gunakan empati yang kuat, ini wajib Anda mengerti. Kemudian yang kedua, yaitu Anda menggunakan pola bahasa yang mempengaruhi atau pola bahasa yang persuasif. Contoh pola bahasa yang tidak mempengaruhi yaitu Anda bisa menggunakan kata kalau bisa, kata mungkin. Nah, itu kan tidak percaya diri ya, terkesan tidak percaya diri. Kalau bisa, mungkin, nah itu kan kata-kata yang tidak pasti, maka hindari, teman-teman. Terus bagaimana penggantinya, Mas Nuk, kalau tidak menggunakan kata-kata yang meragukan tadi, Mas Nuk? Contoh kalimat yang tepat ya, belajar hipnotis adalah pilihan terbaik buat Anda. Itu contohnya ya, saya menggunakan kata pilihan terbaik, atau saya juga bisa menggunakan pola kata yang lain. Saya sangat merekomendasikan buat siapapun Anda saat ini wajib belajar hipnotis. Nah, kata-katanya adalah saya merekomendasikan. Itu berbeda jika tadi saya menggunakan kata mungkin, kalau bisa, itu kan tidak pasti gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah sediakan alasan dan bukti. Ini penting, teman-teman. Saat Anda memberikan sugesti supaya tertanam kuat di pikiran orang yang Anda pengaruhi, berikan alasan dan bukti yang kuat. Contohnya apa? Teman-teman bisa memberikan alasan yang kuat. Kalau ini perihal tentang hipnotis ya, saya akan memberikan alasan yang kuat dan bukti yang kuat. Ya, kenapa orang butuh belajar hipnotis? Ya, satu, misalkan alasannya, hipnotis bisa membuat seseorang menjadi sangat percaya diri, terampil berkomunikasi, pandai mahir mempengaruhi orang. Itu contohnya.
Kemudian buktinya apa? Banyak sekali para praktisi yang sudah mahir pintar mempraktikkan hipnotis. Ya, Anda bisa melihat sendiri buktinya. Kemudian dari berbagai profesi, ada dokter, ada pengusaha, dan macam-macam jenis profesi, nah, mereka sudah mempraktikkan. Buktinya ada, gitu-gitu ya. Anda ketika ingin memberikan sugesti pada orang lain, lebih kuat Anda memberikan bukti dan alasan yang kuat, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah berikan solusi yang jelas, ya, supaya sugesti Anda kuat diterima di pikiran orang. Berikan solusi yang jelas. Oke, maka bagaimana cara memberikan solusi yang jelas? Nah, ini saya berikan contoh kembali. Misalkan dalam bidang hipnotis ini kan lebih mudah ya. Contohnya, Anda saat ini mengalami fobia, ya, mengalami kecemasan, mengalami panic attack, mengalami GERD, mengalami anxiety, atau Anda mengalami demotivasi. Ya, ini kan nanti saya akan memberikan solusi yang jelas. Ya, apa itu? Anda akan mengalami kesembuhan, Anda menjadi orang yang sangat percaya diri, Anda menjadi pemberani. Itu termasuk kategori apa, teman-teman? Memberikan solusi yang jelas, ya. Jadi fokusnya bukan kepada masalah, tapi kepada solusinya, gitu. Yang kelima adalah berikan social approve, ya. Social approve ini adalah kita bisa meminjam nama seseorang atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pembuktian bahwa apa yang Anda sampaikan ini benar-benar kuat dan sudah dibuktikan oleh banyak orang. Contohnya kalau saya tadi kan mencontohkan apa? Banyak dari berbagai profesi ya. Contohnya Bapak polisi ya sudah bisa menguasai hipnotis. Nah, ini kan banyak videonya. Ya, termasuk murid-murid saya. Bapak TNI banyak sudah pintar hipnotis, ada videonya ya. Nah, Bapak TNI, Bapak polisi atau Bapak Ibu dokter yang sudah belajar atau mempraktekkan hipnotis itu sebagai social proof, teman-teman ya. Karena profesi-profesi tersebut kan, contoh kalau ada orang berpikiran hipnotis kan buat merampok, buat mengambil harta benda seseorang, lah ngapain Bapak polisi pintar hipnotis, mempraktekkan hipnotis ya? Itu kan social proof ya, membantah persepsi atau anggapan yang tidak tepat, gitu ya. Yang keenam adalah berikan pilihan ya, tapi tetap Anda arahkan, bukan memaksa. Sugesti yang kuat itu sifatnya adalah memberikan pilihan dan Anda arahkan ya, bukan Anda memaksakan. Oke, contoh sederhana dalam proses hipnotis bagaimana? Ketika saya mengatakan ini kepada orang yang saya hipnotis, ini contoh hipnotis yang sederhana ya, contoh hipnotis yang dibuat tidur. Coba Anda rasakan sekarang kelopak mata Anda yang kanan atau yang kiri ini mulai terasa berat. Nah, orang akan mencari-cari nih, yang mana nih, yang kanan atau yang kiri, gitu ya. Coba Anda rasakan pelan-pelan dari ubun-ubun kepala Anda, otot-otot Anda mulai mengendor dan akan menyebar dengan sendirinya sampai ke ujung kaki. Oke, itu contoh-contoh sederhana ya, dan banyak sekali contoh tekniknya ya, yang kita seolah-olah memberikan pilihan, tapi sebenarnya kita mengarahkan. Atau kalau lebih detailnya, teknik ini disebut dengan double bind ya, seolah-olah memberikan pilihan, tapi sebenarnya kita mengarahkan. Dan yang terakhir adalah Anda bisa menutup dengan keyakinan, teman-teman. Ini sangat penting ya, kalau Anda memberikan sugesti supaya orang termotivasi ya, supaya orang ini di pikiran alam bawah sadarnya mereka yakin, gitu ya. Contohnya begini ya, saya berikan contoh yang sederhana. Saya sangat yakin ketika Anda sudah menguasai hipnotis, Anda bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Itu contohnya. Masalah apa ya? Macam-macam, masalah keluarga kah? Anda bisa menggunakan kemampuan ilmu hipnotis, atau masalah pekerjaan, atau masalah bisnis Anda. Nah, ini adalah saya menanamkan keyakinan bahwa dengan Anda bisa hipnotis, Anda bisa menyelesaikan banyak masalah. Oke, kurang lebihnya begitu. Tadi ada 6 poin ya yang saya berikan kepada teman-teman semua, bahwa ketika Anda mulai mempraktikkan hipnotis, Anda tidak hanya sekedar
paham tekniknya membawa orang ini masuk kondisi trance ke alam bawah sadar, tapi isi sugesti itu juga sangat penting teman-teman. Ya, isi sugesti juga sangat penting supaya tertanam kuat di pikiran alam bawah sadar orang yang Anda pengaruhi atau orang yang Anda hipnotis. Gitu. Pahami ya? Dan sekali lagi buat Anda, teman-teman semua yang ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis, ingin belajar ilmu hipnotis sesuai dengan kepentingan Anda, selalu saya cantumkan nomor WA saya di kolom video teman-teman. Silakan Anda catat, Anda simpan, kemudian Anda hubungi saya. Ada pilihan-pilihan belajar. Anda bisa membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Anda bisa belajar sendiri ya dengan membaca e-booknya, atau Anda ikut di kelas privat. Anda bisa mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan langsung dari saya, dan tanpa Anda harus ketemu muka langsung dengan saya. Karena di zaman sekarang saya sudah mengajarkan hampir 8 tahun ya, ber-8 tahun metode belajar secara online atau jarak jauh, dan itu sangat efektif ya. Saya sudah mencetak banyak penghipnotis yang hebat ya, tanpa harus bertemu langsung dengan saya. Dan kembali lagi, pilihan di tangan Anda teman-teman. Silakan Anda manfaatkan momentum yang luar biasa ini supaya Anda lebih tahu, supaya teman-teman lebih mengenal dan mendalami kemampuan ilmu ini ya, dan bisa Anda manfaatkan untuk berbagai tujuan Anda. Oke, sampai ketemu di lain waktu teman-teman. Sampai jumpa ya. Terima kasih sebelumnya buat Anda sudah menonton. Salam sehat buat Anda dan keluarga Anda. Salam hormat. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.